Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan belajar materi pertama, bab 1 tentang pola bilangan. Kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah belajar ini adalah kalian semua mudah-mudahan bisa membuat generalisasi dari pola, barisan bilangan, dan barisan konfigurasi objek. Dan tujuan berikutnya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Oke, langsung materinya. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur dan membentuk suatu pola atau rumus. Ulangi, susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur dan membentuk suatu pola atau rumus. Macam-macam pola bilangan. Nah, pola bilangan banyak macamnya. Di sini yang pertama yang A, poin A itu adalah polanya penambahan dan pengurangan yang tetap. Disebut juga barisan aritmatika. Berikut ini adalah beberapa contoh barisan bilangan yang diperoleh dari penambahan atau pengurangan yang tetap dari suku sebelumnya. 1. Barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Polanya apa ya? Kalau kalian perhatikan angkanya antara 2, 4, 4, 6, 6 jadi 8. Itu semuanya antar sukunya bertambah 2, tetap bertambah 2 semuanya. Jadi untuk menentukan rumus suku ke N atau angka keberapa berikutnya itu bisa ditentukan dengan rumus 2 kali N atau suku ke N sama dengan 2 kali N. Misalnya kalau ditanya yang angka yang ke 100 dari barisan itu apa ya? Angka yang ke 100 berarti N-nya 100, yaitu 2 kali 100 yaitu 200. Oke, kita lanjut lagi. Ada di contoh nomor 2 ada barisan bilangan ganjil. Barisannya yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Jadi itu di suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5 dan seterusnya. Polanya apa ya? Kalau kalian perhatikan bilangannya ganjil itu selisih antar bilangannya juga tetap bertambah 2. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N-nya yaitu adalah 2 kali N dikurang 1. Lanjut ya, ada contoh nomor 3, barisan bilangan angkanya 100, 97, 94 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Di situ kalau kalian perhatikan angkanya akan berkurang sebanyak 3 poin atau selisih 3 setiap sukunya. Jadi untuk rumus suku ke N-nya adalah 103 dikurang 3N. Untuk menentukan rumus ini nanti kita pelajari di pertemuan yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang poin B. Poin B adalah macam-macam bilangan berikutnya yaitu pola perkalian dan pembagian yang tetap, disebut juga barisan geometri. Contohnya yang bisa disampaikan di sini adalah yang A, ada barisan bilangan dengan suku pertamanya 2, 4, suku ketiganya 8, keempatnya 16 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Polanya apa ya? Kalau kalian perhatikan angkanya itu semua antar sukunya dikalikan 2 tetap. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16 dan seterusnya. Tetap antar sukunya dikalikan 2. Contoh berikutnya B. Ada barisan bilangan 2 kali 0, 2 jadi 6, 18 dan seterusnya sampai suku ke N. Kalian perhatikan angkanya itu setiap sukunya 3 kali bilangan sebelumnya ya. Oke, lanjut lagi, ada lagi contohnya yang C, 80, 40, 20, suku dan seterusnya. Kalian perhatikan angkanya semakin mengecil, mengecilnya berapa rupanya setelah kalian bisa baca polanya adalah 80 jadi 40 itu setengah dari suku sebelumnya. Jadi setiap suku setengah dari suku sebelumnya. Kalian bisa menentukan suku keempatnya dari 20 apa?
Ya, bagi dua saja ya, yaitu 10, 10, 80, 40, 20, 10 dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan polanya tersebut. Oke, kita ada apa lagi di poin yang C? Jadi pola berikutnya yaitu pola perpangkatan. Contoh barisan bilangan yang diperoleh dari perpangkatan bilangan aslinya adalah misalnya A bilangan persegi. Ada barisan bilangan yang suku pertamanya 1, suku keduanya 4 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Itu barisan bilangannya diperoleh dari hasil dari kuadrat perpangkatan 2 terhadap bilangan aslinya. Jadi 1 diperoleh dari 1 kuadrat, 4 diperoleh dari 2 kuadrat, 9 diperoleh dari 3 kuadrat, 16 juga diperoleh dari 4 kuadrat. Berarti nanti angka setelah 16 yaitu 5 kuadrat, yaitu 25. Bisa diteruskan polanya ya nak ya. Untuk contoh berikutnya yaitu ada lagi B, barisan bilangan yang angkanya 2, kemudian 8, suku ketiganya 512 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Polanya apa ya? Kalau kalian bisa baca yaitu polanya adalah pola perpangkatan 3 dari bilangan sebelumnya. Jadi 8 hasil dari 2 pangkat 3, 512 itu hasil dari 8 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi untuk suku keempat kalian bisa menentukan angkanya dengan memangkatkan 3 bilangan 512. Oke, lanjut lagi yang D ada apa lagi? Bilangan segitiga Pascal. Oke, segitiga Pascal dinamakan Pascal karena yang menemukannya adalah seorang ahli matematikawan bangsa Yunani yang namanya Pascal. Dia melihat pada pola segi bilangan koefisien pada suku-suku segitiganya, yaitu pada baris pertama ada 1. Jumlah polanya 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0. Kemudian ada baris kedua, itu polanya 1, 1 angkanya. Susunan susu segitiganya ada 2. Jumlah polanya adalah didapat dari 2 itu dapat dari angka 2 pangkat 1. Dan seterusnya sampai baris ketiga, angkanya yaitu 1, 2, 1. Angka 2 diperoleh dari mana? Angka 2 diperoleh dari menjumlahkan 2 angka di atasnya, 1 ditambah 1 jadi 2. Susunan suku segitiganya di sana dijumlahkan angkanya ada 4. Jumlah polanya 4 didapat dari 2 pangkat 2. Terakhir itu di baris keempat ada bilangan susunannya 1, 3, 3, 1. Diperoleh dari mana angka 3? Yaitu dari menambahkan 2 angka di atasnya yaitu 1 ditambah 2 dan seterusnya. Susunan suku segitiganya kalau dihitung jumlah semuanya ada 8. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 3 lagi ditambah 1 itu semuanya ada 8. Jumlah polanya yaitu 2 pangkat 3. Nah, sampai dengan baris ke N kalian bisa menentukan jumlah susunan suku segitiganya yaitu atau menggunakan rumus 2 pangkat N dikurang 1. Oke ya. Ada informasi berikutnya yaitu E. Ada apa di E? Bilangan Fibonacci. Sama, Fibonacci adalah seorang matematikawan juga. Dia menemukan apa itu bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan yang diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Contoh, ada barisan bilangan 2, 5, 7 dan seterusnya dituliskan seperti itu dan sampai dengan N. Di sana angka 7 diperoleh dari menambahkan 2 dengan 5. 12 itu diperoleh dari 5 tambah 7. 19 diperoleh dari 7 tambah 12 dan seterusnya. 50 diperoleh dari menambahkan 19 dan 31. Kalian bisa menentukan angka setelah 50 dengan menambahkan 31 dan 50 yaitu 81 dan seterusnya. Itulah bilangan Fibonacci. Di slide berikutnya ada yang namanya, kalau kita bicara sebelumnya pada pola bilangan yang tetap, nah di F ini ada pola bilangan yang tidak tetap atau campuran. Contohnya nomor 1, tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Yang A
ada barisan bilangan 149. Ada 2 angka yang belum diketahui, ditanyakan apa ya? Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat angkanya. 1 jadi 4 itu ada plus 3, berarti ditambah 3, selisihnya 3. Antara 4 dan 9 ada positif 5, dan seterusnya. Kalau kita bisa baca untuk seterusnya, bisa menambahkan polanya, berarti ditambahkan dengan bilangan ganjil yang semakin besar. Jadi susunan bilangan ganjil dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan angka setelah 9 itu dengan menambahkan 9 ditambah 7 yaitu 16. Dan angka setelah 16 yaitu dengan menambahkan 16, angka setelah positif 7 yaitu bilangan ganjilnya yaitu 9. Jadi 25. Jawabannya 16 dan 25. Berikut contohnya yaitu B. Ada barisan bilangan 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19, negatif 23, dan 2 angka lagi apa ya yang ditanyakan. Penyelesaiannya bagaimana? Kita baca sama-sama ada apa di sana. Pada barisan bilangan itu, suku pertamanya dan suku ketiga, suku kelima itu bilangannya positif semuanya. Warnain merah ya. Ada angka 3, 11, 19 dan seterusnya. Nah, pada barisan bilangan yang diwarnai merah itu selisihnya yaitu ditambah 8. Jadi positif 8. Perhatikan lagi, ulangi. Pada bilangan yang berwarna merah melompat ya, satu suku dia dilompati. Setiap lompatan itu bertambah sebanyak 8 yang tetap ya, 8. Oke, jadi untuk seterusnya kita bisa menentukan angka setelah 19 dengan pola yang sama ditambah 8, berarti nanti 19 ditambah 8 itu hasilnya adalah 27. Positif 27. Nah, untuk setelah angka 27 berapa ya, kita baca barisan bilangan yang berwarna hitam yang negatif 7, negatif 15, negatif 23. Nah, kalau kalian baca itu angkanya melompat sebanyak negatif 8, angkanya ditambah negatif 8. Dia tetap juga tapi melompat sebanyak negatif 8. Kita bisa melihatnya angka setelah 20 negatif 23 berarti itu nanti tetap polanya ditambah juga dengan negatif 8 sesuai dengan pola sebelumnya. Jadi jawabannya yaitu negatif 31. Jadi dua angka setelah negatif 23 itu adalah 27 dan negatif 31. Oke, kita lanjut ya yang C. Ada lagi barisan bilangan 2, 3, 4, 6, 12, 8 dan seterusnya. Itu 2 angkanya lagi apa ya? Kalau kita baca sama-sama penyelesaiannya, kita coba lihat. Ada angka di sana yaitu, perhatikan ada angka genap yang merah 2, melompat 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Perhatikan angkanya selalu bertambah 2, jadi polanya melompat sebanyak positif 2 untuk yang merah. Nah, sekarang perhatikan angka yang mewarnai hitam, yang warnanya hitam. Angkanya 3, 6, 12, 24 itu polanya melompat juga dikali 2. Kalau tadi ditambah 2, ini dikali 2. Jadi polanya terbaca seperti itu. Kita bisa menentukan angka setelah 8 yaitu 24 dapat dari 12 dikali 2. 10 itu dapat dari mana? 8 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 24 dan 10. Oke, kita lanjut ke ada apa di poin kedua. Ada yang namanya bilangan palindrom. Bilangan palindrom itu adalah bilangan yang sama jika dibaca dari kiri dan kanan. Contohnya ada bilangan 272 atau 272. Kalau dibaca dari kiri dia 272, dibaca dari kanannya juga 272.
Contoh berikutnya ada angka 313, 313. Kalau dibaca juga dari kiri ke kanan sama, 313. Nah, itu bagian dari contoh-contoh bilangan palindrom. Oke, kita sudah selesai dengan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Yang belum mengerti bisa disimak lagi videonya ya, penjelasan Mem tadi. Ada latihan dan tugas yang harus kalian selesaikan. Pertama, buatlah rangkuman materi yang sudah dijelaskan. Kedua, kerjakan latihan 1.4 buku paket matematikanya halaman 22 sampai dengan 23. Nomornya yang tertera di layar. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan sukses semuanya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.